Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi, NPM 12018-080 dengan mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal asing. Modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal ini merupakan hutang yang pada waktunya harus dikembalikan. Modal asing dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah hutang jangka pendek, kedua hutang jangka menengah, yang ketiga hutang jangka panjang. Yang hutang jangka pendek yaitu hutang yang kurang dari 1 tahun jangka waktunya. Hutang jangka pendek atau biasa disebut hutang lancar adalah suatu kewajiban atau hutang terjadi dalam kaitannya operasi keseharian perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri atas beberapa contoh. Yang pertama adalah kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai kebutuhan. Lalu ada kredit dari penjual, yaitu kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Ketiga, kredit dari pembeli, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli dari pemasok. Terakhir ada kredit wesel, yaitu surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar jumlah uang tertentu pada saat tertentu. Yang B ada hutang jangka menengah. Jangka waktunya yaitu antara 1 sampai 10 tahun. Contohnya yaitu yang pertama ada term loan, yaitu dibayar dengan angsuran tetap selama periode peminjaman. Yang kedua ada leasing, yaitu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Yang C ada hutang jangka panjang. Jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Contohnya adalah pinjaman obligasi, yaitu instrumen atau surat berharga utang yang berisi janji kepada pihak menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. Kedua ada pinjaman hipotek, yaitu pinjaman berjangka, di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Bila mana pihak peminjam atau debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka barang tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri di dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdiri atas dua. Yang A adalah modal saham. Saham adalah bukti tanda kepemilikan atau suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapat tetap atau dividen dari perusahaan, serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Semakin banyak presentasi saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Saham dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah saham di mana pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan hanya jika perusahaan mendapatkan laba. Kelebihan dari saham biasa adalah yang pertama memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua memiliki hak suara. Yang kedua ada lagi yaitu saham preferen atau preference stock. Saham preferen adalah saham yang para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan bila perusahaan emiten dilikuidasi. Kelebihannya adalah prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Lalu prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi. Kelebihan yang terakhir adalah
saham ini tidak memiliki hak suara. Lalu ada MD laba ditahan. Laba ditahan merupakan penahanan keuntungan yang mempunyai tujuan, maka disebut dengan cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Sedangkan penahanan keuntungan tersebut belum mempunyai tujuan tertentu, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Lalu di sini ada sumber modal. Sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber modal ini dapat berasal dari laba ditahan maupun akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau laba ditahan tergantung pada laba yang diperoleh selama periode tertentu serta kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sementara akumulasi penyusutan dibentuk berdasarkan penyusutan, tergantung pada metode penyusutan yang digunakan perusahaan tersebut. Yang kedua ada sumber ekstern. Sumber ekstern adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan ataupun dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Struktur kekayaan. 1. Struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Contohnya di sini yaitu sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta dan aktiva tetapnya 700 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan secara absolutnya yaitu 30:70 dan secara relatifnya adalah 30% banding 70%. Yang kedua ada struktur finansial. Struktur finansial adalah yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca atau keseluruhan modal sendiri. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing, jangka pendek dan jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Contohnya di sini yaitu besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang senilai 400 juta, sedangkan besarnya modal sendiri senilai 600 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan absolutnya adalah 4:6 dan perbandingan relatifnya adalah 40% banding 60%. Yang ketiga adalah struktur modal. Struktur modal menyangkut perbandingan absolut dan relatif antara uang jangka panjang, antara utang jangka panjang, dan modal sendiri. Contohnya, besar modal asing berupa utang jangka panjang senilai 300 juta, sedangkan modal sendiri 600 juta. Maka perbandingan absolutnya yaitu 30:60 dan relatifnya adalah 33,33% banding 66,67%. Lalu ada modal kerja. Modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, pembayaran gaji dan upah, dan membayar hutang-hutang, dan lainnya. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Ketiga, konsep fungsional. Yang A, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menjelaskan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini biasa disebut sebagai modal kerja kotor atau gross working capital. Kelemahan konsep ini adalah tidak memperlihatkan tingkat likuiditas perusahaan
dan tidak mementingkan kualitas modal kerjanya. Modal kerja tidak diketahui apakah dibiayai oleh utang jangka pendek atau jangka panjang atau dari pemilik modal. Ini artinya, aktiva lancar yang besar tidak menjamin margin of safety bagi perusahaan. Artinya juga kelangsungan operasi perusahaan belum tentu terjamin sepenuhnya. Yang B ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Konsep kualitatif yaitu konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan konsep ini adalah diketahuinya tingkat likuiditas perusahaan. Yang C ada konsep fungsional. Konsep fungsional lebih menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sebagian dana yang dimiliki atau digunakan perusahaan hanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba. Sini ada pentingnya modal kerja. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.